Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli Solihah. How are you today? Alhamdulillah. Have you prayed duha? Oke. Ananda, hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 5 dan 6. Disiapkan ya buku paket dan pensilnya. Oh ya Ananda, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya, karena itu gratis. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda, berbagai benda di alam dapat menjadi sumber energi alternatif. Kita harus berusaha agar tiap sumber energi alternatif dapat dimanfaatkan. Ini salah satu contohnya, briket pengganti BBM. Dibuka buku paketnya halaman 116 ya. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini Ananda cara pembuatan briket. Alat dan bahannya dulu ya. Yang pertama ada batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua kanji. Yang ketiga potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm. Lah itu untuk cetakan. Terus selanjutnya korek api. Nah, ini adalah cara kerjanya. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, atau tempurung kelapa. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat Ananda. Selanjutnya yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan ya. Yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari ya Ananda. Ananda, ternyata briket memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Briket mudah dibakar, akan tetapi briket cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Ananda, mari kita jawab pertanyaan. Ayo berlatih. Halaman 117. Yang pertama, sebutkan fungsi briket. Kira-kira apa ya Ananda? Ya, ini fungsi briket adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Apa ya? Nih, dijawab. Alat dan bahan untuk membuat briket antara lain bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa, atau tempurung kelapa Ananda. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Sebutkan 2 saja ya Ananda, 3-nya itu diganti. Jawabannya Ananda, kelebihan briket dari bahan bakar minyak antara lain yang pertama, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Yang kedua, briket mudah terbakar, namun briket cepat habis. Pertanyaan keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif?
Ini jawabannya. Briket dapat dijadikan energi alternatif karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Bagaimana Ananda? Ya, ini briket dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Mengurangi sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Jadi, Ananda menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga sangat baik untuk kesehatan ya. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Ananda Solihah, kita ini sekarang sedang berhadapan dengan permasalahan sampah. Semakin hari sampah itu semakin menumpuk. Lah, efeknya itu apa Ananda? Kalau misalnya sampah itu sudah menumpuk, tentunya bau yang gak sedap di mana-mana ya. Lah, tugas kita mengurangi sampah yang tidak cepat busuk Ananda. Mari Ananda kita diskusikan ya bagaimana cara pengurangan sampah. Nah, ini ada caranya. Yang pertama, gunakan botol minuman yang dapat digunakan berulang. Ya. Jadi Ananda jangan memakai botol yang sekali pakai ya Ananda. Gunanya apa? Untuk mengurangi sampah. Jadi Ananda menggunakan botol minuman yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, ini yang kedua, membeli kemasan isi ulang untuk deterjen, sampo, sabun, atau kecap daripada selalu memberi kemasan yang baru setiap kali habis. Maksudnya seperti eceran gitu loh Ananda. Yang ketiga, gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. Nah, itu. Selanjutnya, kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. Lalu membuang kertas jika kedua halaman sudah terisi. Jadi Ananda harus menulis bolak-balik ya. Jangan yang sisinya baru ditulis terus dibuang ya. Itu gunanya untuk mengurangi sampah Ananda. Nah, kantong plastik ini sekarang sudah diubah ya kebijakannya. Kita menggunakan tas yang terbuat dari kain. Ya Ananda, karena apa? Lah, itu cara untuk mengurangi sampah Ananda. Ana dan teman-teman berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Ya, dibuka buku paketnya halaman 119. Soal pertama, Ana menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan memasak selama 2 jam. Jika Ana memulai memasak pukul 13.30, pada pukul berapakah briket akan habis? Nah, ini diketahui Ana memulai memasak pukul 13.30. Briket digunakan selama 2 jam. Nah, yang ditanya, pukul berapa briket akan habis? Nah, caranya gini. Pukul briket habis sama dengan memulai memasak ditambah lamanya memasak. Lah, memulai memasaknya kan 13.30 ditambah 2 jam. Jadi berapa kira-kira Ananda? Kita hitung dengan cara bersusun ya Ananda. 13.30 ditulis 0200 diurutkan ya. Terus ditambah sama dengan berapa? 30 turun. 13 ditambah 2 sama dengan 15. Jadi briket akan habis pukul 15.30.
Soal berikutnya ya, Wayan memasak air untuk minum. Ia menggunakan 2 buah briket. Setiap briket dapat digunakan memasak selama 2 jam. Jika Wayan mulai memasak pukul 07.30, pada pukul berapakah briket akan habis? Diketahui 2 buah briket, 1 briket dimasak selama 2 jam. Mulai memasak pukul 7.30. Yang ditanya pukul berapa briket akan habis? Kira-kira berapa, Ananda? Jadi Ananda pertama yang dilakukan, yang pertama itu kan 2 jam itu 1 briket loh ya. Jadi kita kalikan dulu 2 buah briket dikali 2 berarti 4 jam. Selanjutnya mulai masak ditambah 4 jam yang kita hitung tadi ya, sama dengan isinya 11.30. 7 ditambah 4 kan hasilnya 11. Lah yang 30 itu turun langsung. Jadi briket habis itu 11.30. Soal ketiga, kelompok Ana terdiri atas 5 orang. Setiap orang membawa 1 buah briket yang berukuran sama. Setiap briket bisa digunakan untuk memasak selama 2 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut digunakan untuk memasak? Diketahui yang membawa briket 5 orang. Setiap briket dimasak selama 2 jam. Yang ditanya, berapa lama briket tersebut dapat dimasak? Ini ya Ananda, jumlah orang yang membawa briket dikali lamanya 1 briket yang dimasak. Jadi 5 orang dikali 2 jam, maka isinya 5 dikali 2 sama dengan 10 jam ya Ananda. Ayo Ananda kita cari tahu bersama-sama biogas. Apa itu biogas? Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Seperti contohnya, kita dapat menggunakan sebagai pupuk atau kompos. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk Ananda. Ini Ananda perhatikan, di situ ada kotoran sapi. Kemudian kotoran sapi itu akan diolah di biogas generator, ya. Lah dengan generator biogas ini bisa dialirkan untuk memasak ataupun untuk penerangan Ananda Solih-Solihah. Mari Ananda dibuka buku paketnya halaman 121, berdiskusi ya. Yang pertama, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Lah, yang pertama, sumber daya yang tidak terbatas karena biogas dihasilkan dari reaksi gas mentah yang berasal dari kotoran binatang. Yang kedua, harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Soal nomor 2, apakah pengembangan biogas dari kotoran sapi atau hewan termasuk ramah lingkungan? Jelaskan. Energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah organik. Berikan contoh keuntungan menggunakan biogas.
Yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, proses penggunaan tidak mengeluarkan asap. Yang ketiga, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, lebih ekonomis dan efisien. Yang kelima, bahan-bahan pembentuk biogas mudah didapat seperti kotoran hewan dan sampah organik. Nomor 4, berikan 2 contoh hambatan penggunaan biogas. Nah, yang pertama, memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Yang kedua, kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Nah, di suatu desa masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ananda, perhatikan gambar berikut ini ya. Saran apakah yang akan kalian sampaikan kepada anak pada gambar tersebut? Mengapa kalian memberikan saran tersebut? Nah, sarannya ini, sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Lah, alasannya apa? Jelaskan. Nah, ini penjelasannya. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Ananda, akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan banjir, munculnya bibit penyakit, terganggunya ketersediaan air bersih. Ananda, jadi Ananda, menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus saling mengingat satu sama lain untuk menjaga lingkungan ya Ananda. Nah, berikut ini adalah contoh upaya menjaga lingkungan. Yang pertama, melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, kerja bakti di lingkungan rumah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya di lingkungan rumah ya, tapi di mana saja. Ananda, untuk tugas hari ini, ayo berlatih halaman 122 1-3 itu dikerjakan ya Ananda. Tugas hari ini kerjakan halaman 114 nomor 2 saja ya. Semangat Ananda solih-soliha. Dari sini ada yang ditanyakan Ananda. Jika ada bisa menghubungi ustazah ya. Sebelum ustazah mengakhiri, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih-solihah.